Terlihat di sana Nobita, Giant, dan Suneo sedang membicarakan tentang gerhana. Tetapi seperti biasa, Nobita kecewa karena diledek oleh keduanya. Nobita pun pulang dan tak sengaja melihat Shizuka. Tapi Dekisugi juga terlihat bersama Shizuka. Keduanya pun langsung ngebahas gerhana juga. Ada apa ya dengan gerhana? Mungkin sedang trending topik kali ya. Mendengar hal itu ya, Nobita seperti biasanya merengek, menangis, mengadu kepada Doraemon. Ternyata Doraemon juga terkena efek sindrom gerhana juga, yang mana dirinya sudah mempersiapkan kacamata untuk melihat terjadinya gerhana. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya, yaitu ensiklopedia simulasi miniatur. Dengan alat itu terlihat dengan jelas bagaimana bahwa gerhana matahari itu bisa terjadi. Dan otomatis Nobita yang melihatnya menjadi sangat terkagum-kagum. Akan tetapi cuaca di luaran sana sedang tidak bersahabat alias mendung. Doraemon gercep menggunakan kembali alat, yaitu kipas angin dewa yang berfungsi untuk mengusir mendung, supaya acara untuk melihat gerhana bisa berjalan dengan baik. Ketika mereka berdua sedang terbang bersama alat kipasnya, mereka berdua terjatuh tepat di lapangan, yang mana di sana ada Giant dan Suneo. Dan kipasnya pun diambil deh sama keduanya. Tapi jangan khawatir, Doraemon lagi dan lagi mengeluarkan alat ketiganya, yaitu jaring awan. Dan dengan alat tersebut, mereka juga bisa terbang di atas jaring tersebut. Jam pun menunjukkan bahwa sebentar lagi akan tiba waktunya gerhana matahari. Orang-orang pun sedang menunggu kedatangan gerhana tersebut, termasuk Shizuka dan Dekisugi. Tetapi mereka hopeless, karena yang mereka lihat bahwa tidak terlihat akan ada tanda-tanda kemunculan gerhana. Nobita dan Doraemon akhirnya tiba di awan yang paling atas. Sehingga Doraemon mengeluarkan kembali alatnya, yaitu alat pengeras awan, agar mereka bisa menginjak atau berjalan di atas awan. Dan pada akhirnya gerhana yang mereka tunggu pun datang juga. Orang-orang sangat berbahagia melihat kejadian yang sangat jarang terjadi pada hidupnya. Nobita, Dekisugi, Shizuka, dan orang-orang yang melihatnya bersukacita akan kedatangan gerhana matahari. Tetapi di saat mereka bersukacita melihat gerhana, Doraemon malah tak terlihat. Apakah yang terjadi pada Doraemon? Dan ternyata, Doraemonlah yang menjadi penghalang sinar matahari agar sinarnya terhalang. Dan kelihatan seperti bumilah yang menghalangi sinar matahari. Itu dikarenakan cuaca mendungnya tetap nggak bisa dihilangkan, bahkan dengan memakai alat Doraemon sekalipun. Di-prank deh semuanya. Plekok. Lanjut ke cerita kedua. Ketika sedang berjalan sendiri, Doraemon dengan tidak sengaja melihat seekor kucing di dalam sebuah dus. Mungkin si kucing itu dibuang oleh pemeliharanya. Lalu si Doraemon berniat untuk membawanya dan menceritakan niatnya tersebut kepada sahabatnya, yaitu Nobita. Mereka berdua pun membawa kucing yang sekilas mirip banget dengan Doraemon kepada Shizuka untuk menawarkan kucing tersebut untuk dipelihara. Dikarenakan Shizuka juga sudah memelihara kucing yang lain, jadi tawaran Doraemon pun ditolak oleh Shizuka. Kemudian mereka berdua lanjut kepada Suneo dan hal serupa juga terjadi. Suneo malahan menolak, bahkan sampai mengejek kucing tersebut dengan mengatainya mirip pelampung, sambil terus memamerkan kucing mahalnya yang katanya dari Mesir, dan kucingnya juga sekilas mirip sama Suneo. Mereka, Doraemon dan Nobita, langsung pergi saja karena tidak puas dengan ekspektasi yang diharapkan. Tidak berhenti sampai di situ saja, lalu kemudian mereka menawarkan kepada Giant. Tapi sayangnya Giant juga sudah memelihara Muko, anjing kesayangannya, yang juga mirip banget sama pemiliknya. Sebelum mereka pulang ke rumah, mereka berdua mampir dulu ke sebuah rumah makan yang kelihatannya sepi pengunjung. Seperti biasa, bukannya masuk untuk makan, mereka lagi dan lagi menawarkan kucing tersebut untuk dipelihara kepada si sang pemilik rumah makan. Tapi hasilnya pun si pemilik menolak untuk menerimanya. Nobita dan Doraemon kemudian bertanya kepada si sang pemilik rumah makan, mengapa tempat tersebut sepi pengunjung. Si pemilik rumah makan pun menjawab, itu semua terjadi karena tidak bisa bersaing dengan seiringnya perkembangan pembangunan yang pesat, sehingga rumah makan miliknya jadi tersisihkan dan menjadi tidak strategis. Akan tetapi si pemilik rumah makan itu yakin bahwa suatu saat tempatnya itu akan kembali ramai pengunjung. Setelah itu Doraemon seperti biasa mengeluarkan sebuah alat bernama permen untuk kucing pemanggil. Nah, efek dari kucing itu adalah alat itu bisa menarik orang-orang yang dikehendakinya untuk mendekati si kucing.
Kemudian dengan alat itu, kucing tersebut kembali ditawarkan kepada si pemilik rumah makan. Ya, tentu saja si kucing tersebut akan menjadi penarik, memanggil orang-orang supaya singgah dan makan di rumah makan tersebut. Dan efeknya pun langsung terasa. Seketika langsung ada pengunjung yang masuk ke dalam rumah makan. Tentunya itu adalah atas panggilan si kucing tersebut. FYP, mengapa di resto, toko, atau tempat-tempat berniaga sering sekali kita jumpai patung kucing dengan gestur memanggil? Nah, konon katanya dulunya adalah kucing asli seperti yang terjadi kita lihat sekarang. Tapi sejarahnya itu bukan dari film Doraemon juga sih. Karena puas dengan kucing tersebut, dan tentunya si pelanggan juga menyukai makanannya, si kucing yang mirip Doraemon itu pun sekarang resmi dipelihara oleh si pemilik rumah makan itu. Doraemon dan Nobita pun bisa pulang dengan lega karena bisa menyelamatkan si kucing dan juga bisa menolong si pemilik rumah makan untuk mendapatkan customer. Lalu di rumah, karena mungkin sama-sama berkaki empat, satu ras, satu jenis, Doraemon menjadi emosional karena teringat si anak kucing itu. Nobita pun mengajak Doraemon untuk mengunjunginya besok hari. Singkat cerita, kata besok pun berubah menjadi sekarang. Mereka berdua mengunjungi si pemilik rumah makan. Dan terlihat hubungan mereka antara si majikan dan peliharaannya sudah menyatu dan sangat akrab. Hingga tak lama setelah itu, pengunjung pun berdatangan. Dengan gestur memanggil seperti patung kucing memanggil, itu benar-benar mengundang rejeki dan terbukti. Rumah makannya yang dulu sepi, sekarang menjadi sangat ramai pengunjung. Yang membuat Doraemon dan Nobita pun kaget dan tak percaya. Nah, tak lama kemudian datanglah Suneo sambil membawa selebaran yang berisi tentang rumah makan tersebut. Dan mengapa sampai rumah makan tersebut bisa sampai ada di selebaran? Jawabannya adalah rumah makan tersebut sudah direkomendasikan oleh ahli ramen yang kemarin makan di tempat tersebut. Itulah mengapa kok tempatnya jadi rame. Itu semua sih tergantung anggapan masing-masing. Mau rame atau enggak, yang jelas bahwa rezeki itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Yang jelas jangan putus asa karena akan selalu ada jalan untuk yang selalu berusaha. Karena pepatah mengatakan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Hingga itulah yang terjadi sekarang pada si pemilik rumah makan tersebut. Blekok, blekok.